Sehat selalu, Mak Guru. Amin, insya Allah. Iya. Ya. Ya, jadi ini pencariannya ke tingkat wujud zat ya, zat awal mula jadi ya. Tingkatannya dia Robil Alamin, ya Robil Alamin. Ya, Robil Alamin, yaitu Tuhan dari sekalian alam. Ya, harus kita mampu rangkai ya, mampu kita merangkai. Ya, apa yang dipahamkan harus kita mampu merangkai. Ya, saya ulangi, sahabat beriman ya, dua kodrat di situ ada dua tajali. Ya, pertama dikatakan Allah Robil Alamin. Nah, ini pencariannya ke tingkat wujud zat awal mula jadi. Ya, tingkatannya Robil Alamin, yaitu Tuhan dari sekalian alam. Yang kedua adalah Ilahinas. Nah, kalau Ilahinas ini adalah hakikat pencarian diri, yaitu Tuhan. Ya. Yaitu Tuhan bagi diri kita. Tuhan bagi diri Ilahinas. Nah, dengan Robil Alamin memiliki dua fungsi di situ. Yang mana dikatakan fungsi yang pertama adalah seusul zat. Ya, yang pertama Zohiru Robbi. Bagaimana Allah di situ menetapkan kezohirannya untuk menuju sifat ketuhanannya. Nah, ini dia makomnya aftar. Ya, aftar itu nyata. Atau dikatakan Robil Alamin. Ya, ini sifatnya disembah oleh sekalian alam. Ya, bukan kita menyembah kepada alam, tapi alam menyembah kepada zat itu. Detik-detik Ya, kepada diri di kita. Dubai, ubah bacaan azan saat hujan badai di Dubai. Nah, karena wujud zat yang didirikan untuk disembah sekalian alam, inilah hayatnya Allah. Ya. Inilah hayatnya Allah. Kita inilah hayatnya Allah, atau dikatakan nur. Jadi nur di dalam hayat menyembah pada zat. Nah, ini yang dikatakan Robil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Nah, jadi ini ada keterpisahan. Nah, lalu bagaimana dengan Ilahinasnya? Ya, bagaimana dengan Ilahinas? Nah, ini adalah wujud keakuannya yang dititipkan ke dalam zat, atau yang dikatakan ditiupkan. Ya, apabila sudah sempurna kejadiannya, ini sudah sempurna kejadiannya, ada zat di situ, ada sifat di situ. Ya. Tapi belum hidup. Karena belum apa? Karena belum ada af'al di situ, belum ditiupkan gerakan di situ. Belum ada hidup di situ. Padahal sudah ada zat tuh, ya, sudah ada zat, ya, sudah ada sifat. Tapi sifat ini kalau dia nggak digerakkan, dia nggak bakalan ke pasar dia sifat ini. Kalau belum ada gerakan di situ, kalau belum ada af'al di situ. Af'al ini gerakan jasad. Kalau gerakan Allah itu fi'il. Karena belum ditiupkan oleh ruhnya. Ya. Nah, jadi ruh yang ditiupkan dalam zat bernama ruhani. Makanya kita tidak bisa mengatakan diri kita ini dihidupkan oleh ruh. Ya. Ya, kalau ruh ya ruh aja. Kalau ruhani ya ruhani. Ruh dengan ruhani beda. Nah, jangan kita permasalahkan dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu dikatakan ruh? Nah, Al-Quran itu tempat orang-orang yang mau berpikir. Bukan tempat kita untuk mencari-cari namanya apa yang dituliskan, ya, apa yang ditafsirkan. Makanya Al-Quran itu untuk disediakan untuk orang-orang yang berpikir, untuk yang mengambil pelajaran di dalam Al-Quran. Kalau nggak berpikir, nggak ada pelajaran yang kita ambil di situ. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang menjadikan sebuah ilmu.
Ya, tapi kadang-kadang perumpamaan ini kita menjadikan landasan keyakinan kita, sandaran keyakinan kita. Makanya nggak sampai. Karena apa? Pedoman kita, ilmu kita di situ masih baca. Masih kiraat dan kiraat, baca ayat dan arti. Belum mendapatkan kulimah atau intan atau makna di dalam Al-Quran yang dikaji dalam hijahiyah tadi. Contohnya apa? Allahu Akbar. Ini kalau secara arfiah, secara kiraat dan kiraat, ini Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Nah, tapi kalau secara tersirat, secara hakikat, Allah itu yang mana sih? Kenapa ada hu di situ? Berarti hu ini pemiliknya, berarti hu ini yang bernama Allah. Oh, baru pulang tamunya, Masya Allah. Nah, makanya beda sahabat beriman ya. Nah, makanya ditiupkan ruhnya. Ruh ini yang ditiupkan zat bernama ruhani. Kalau kita berbicara tentang zat, karena ada zat kunah, ada zat kunal. Ada kun fayakun. Mana zat yang jadi dan mana zat yang terjadi. Ya, tapi Tuhan itu bukan zat. Tapi dia bersifat kepada zatnya. Makanya di dalam Qudsi mengatakan, jangan kamu bertafakur kepada zatku, bertafakurlah kepada sifatku. Ya, kafir kita kalau kita mengatakan Tuhan itu zat. Tapi kafirlah kita juga kalau kita tidak mengimani zatnya. Makanya dikatakan faiza sawaitu wa nafaktu fihi min ruhi faqaul lahu sajidin. Ini adalah luputnya keakuannya kepada wujud, artinya tenggelamnya. Ini adalah menyembah. Yang ini yang menyembah nih. Jadi ada dua perkara. Di dalam berdiri, di dalam sholat, ya, ada kalanya dia berdiri disembah, ada kalanya dia berdiri menyembah. Kalau dia berdiri disembah dengan Robbil alaminnya, nah, disinilah zat kuna, zat awal mula jadi, adalah hayat atau nur. Hayat ini dari seluruh kehidupan. Nah, ini yang dikatakan zat amruhu, atau dikatakan wujud zohir, ya, atau dikatakan zohiru rabbi. Jadi di setiap dalam peningkatan disembah, menyembah, ini adalah hakikat ba'dal. Apa itu badal? Kemarin kita sudah menerangkan. Ba itu batin dan dal itu perjalanan. Berarti 5 waktu itu adalah perjalanan batin. Tapi kebanyakan kita patok kepada 5 waktu kita bertuhan. Ya, perjalanan batin kita ini hanya kita patok dalam 5 waktu saja, tapi kita tidak badal 24 jam. Tidak kita mampu memperjalankan kolbi kita ini, ya, batin kita ini dalam 24 jam dalam bertuhan. Ya, bukan waktu isya, badal isya. Waktu itu atau amalia. Ini yang wahid tunggalnya, di mana keakuannya luput di dalam wujudnya sendiri. Jadi dua dalam perjalanan ini, ilahin nas wa rabbil alamin. Dua kodrat disebut dengan aftar dan ba'dal. Aftar sifat zahir bagi Allah dan ba'dal adalah sifat tunggal bagi Allah. Tuhan wujud diri semata. Tapi kalau aftar, wujud Allah Rabbil Alamin. Ya, makanya di mana kamu memandang, di situ wajah-wajah Allah. Ya, aftar, nyata, itu wujud Allah Rabbil Alamin. Tuhan dari sekalian alam, makanya yang dibawa dalam perintah sholat itu yang 3 yang ini. Ya. Apa perintah dalam sholat yang 3 itu yang kemarin malam yang saya sampaikan? Mungkin sahabat beriman kita sudah paham di sini.
Ya, toibatulillah. Suatu amanah di situ, suatu toibatu, suatu amanah. Apa yang kamu amanahkan dalam sholat? Ya, ini juga kita sudah pahamkan kemarin ya. Insya Allah kita semua di sini paham ya. Nah, ini ada perbedaan sahabat beriman ya. Di dalam kita masa mendapatkan makom pencarian tadi sahabat beriman, perlu kita pikirkan kembali. Yang mana keakuan yang dititipkan yaitu sifat ketunggalannya di dalam zatnya sendiri. Yang akan diperagakan oleh zat rahmatan fil alaminnya. Inilah yang akan menjadi keakuan, ya, tempat dia menikmati ketuhanannya. Nah, inilah yang luar biasa sekali sahabat beriman. Kalau di dalam penyembahan ya, keakuannya yang akan menikmati bagaimana rasanya dia disembah oleh sekalian alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah keakuannya. Inilah yang dikatakan Maha Esa. Nah, kalau Allahu Akbar itu dengan zat yang amruhu. Dia bukan zat awal. Dia bukan zat awal semua jadi. Ya. Rahmatan fil alamin, segala asal muasal alam jadi. Menyembah mengadakan kebesaran, dan menyembah kebesaran yang ditempatkan oleh keakuannya pada zatnya yang terlihat. Nah, inilah wujud kita. Nah, jadi saya katakan lagi, kalau saya mengatakan wujud, jangan sekali-kali berhadapan dengan batang tubuh. Ya, karena itu adalah alam bagi diri kita. Ya, itu batasan manusia. Tapi berhadapanlah siapa yang menggerakkan tubuh itu, siapa yang mampu membuat dia berdiri. Nah, itu yang harus kita pandang. Nah, ini yang dikatakan wujud, itulah wujud. Ya. Makanya dikatakan zohiru, romau di situ, rahasia. Kalau rahasia Allah berarti jangan kita terlena dengan di luar, terlena siapa sebenarnya yang mampu dia artinya mampu berdiri itu. Yang mampu memberdirikan dia siapa? Inilah wujud. Atau dikatakan wujud kita, suatu wujud yang terlihat yang disembah oleh nurnya. Kalau kita ini nggak bergerak, nggak kelihatan kita. Bangkai namanya. Nah, ini kodratnya Allah, kodrat rahmatan fil alamin. Lalu bagaimana dengan ilahi nas? Inilah keakuannya, akan luput kepada asal wujud mula jadinya. Wahid tunggal, awal dia mula jadi. Lalu mana awal mula jadi kita itu? Pernahkah kita menukil kembali diri kita? Pernahkah kita kembali menukil diri kita yang sesungguhnya dulu kita itu di mana? Nah, disinilah adalah sifatnya. Dia menyembah kepada diri. Makanya dia menyembah kepada dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan. Al-ma'buduni al-wahidun al-ahadun. Hanya diriku yang satu yang bisa menyembah pada wujudku yang satu. Jadi dengan demikian sahabat beriman, cukup kita memahami bahwasanya kalau aftarnya datang, rahmatan fil alamin, dia disembah oleh sekalian alam tuh. Nah, ini Tuhan sekalian alam tuh. Ya. Ada semua makhluk. Nah, semua ada. Apa yang ada di alam ini? Keduanya ini tadi, ya. Makanya sahabat beriman ya, semua alam ini akan bertasbih kepada Allah. Ya. Sementara Allah ini alif lam lam ha. Ya, makanya makanya disebut dengan ah. Awal adalah alif, belakang adalah ha, dibaca ah. Nah, itu adalah zat.
awal mula jadi semuanya. Inilah yang menjadi penyembah. Ya, atau dikatakan inilah yang inilah yang dikatakan penyembahan. Ya, oleh sekalian alam. Jatuhnya alif aftar atau alif nyata yang tersurat. Berarti zohirnya adalah nur kasiyah di situ. Wujud zohiru Rabbi. Ada pada diri kita sebagai khalifahnya Allah di muka bumi. Nah, yang kedua, bagaimana dengan sifat wujud berdiri yang menyembah itu? Berdiri menyembah pada sifatnya sendiri. Inilah keakuannya. Keakuannya adalah ruh yang ditiupkan pada zat bernama rohani. Inilah luputnya di dalam wujud tunggalnya tadi. Sebagaimana dikatakan dalam sejatinya diri atau diri yang sejati. Apa yang dikatakan diri yang sejati, sahabat beriman? Bagaimana kita bisa dilayani oleh diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah salah satu sifat wujud diri sejatinya Allah yang diberikan kepada martabat ketuhanannya, yaitu Zohiru Rabbi. Ya, inilah zat An'am yang terlihat, sahabat beriman, sebagai artinya panutan segala nur yang ada di sekalian alam. Apakah kita sudah mampu di sini? Ya, kita membatinkan zohir kita ini. Dan batin ini kita menzohirkan, sudahkah kita mampu di situ? Membanting, ya, kita membuat zohir ini menjadi batin, ya. Lalu kosong ini kita membuat dia menjadi zohir, batin ini membuat dia menjadi zohir. Ya, atau dikatakan diri An'am tadi, apakah diri An ini mampu dia menjadi sebuah diri Am? Na An'am ta'ala ihim. Ya, jadi kalau kita sudah mampu begitu sedemikian, sahabat beriman, disitulah ya bi alaihim yang akan terlihat. Luput keakuan kita, luput sifat nyata kita, luputkan diri dalam kekosongan yang asal usul mula jadi diri kita tadi. Di mana sebenarnya diri kita yang sebenar-benarnya tuh? Kita luput di situ, di alam sukuniha tadi, di alam gelap tadi, hening tadi. Ya, alam fana yang tidak ada di alam dunia. Alam kosong. Ya, sehingga diri zat hamdu ini atau dikatakan yang kosong ini, dia dengan sendirinya akan maujud menjadi zohiru. Ya, atau dikatakan zohir rahasia Allah tuh. Ya, atau dikatakan sudah menjadi bi alaihim atau diri am atau ayan karazia atau salah satu tubuh yang sudah dihalalkan oleh Allah. Ini yang harus kita capai. Nah, kalau kita sudah mampu menundukkan alam ini, sahabat beriman, alam di luar itu akan juga ikut tunduk. Tidak perlu kita. Makanya kadang-kadang kita itu menemukan orang yang mampu menurunkan air hujan, ya. Mampu dia memberhentikan air hujan, mampu meredakan gelombang. Nabi kita mampu membelah lautan, Nabi kita mampu membelah bulan. Ya, kalau manusia itu nggak mampu. Ya, yang mampu di situ adalah Allah. Makanya tadi saya bilang, ya, kalau semua sudah nyata bi alaihim, sudah meliputi sekalian alam ini, dialah yang berkehendak atas segalanya tuh. Yang terheran-heran itulah yang akal itu. Yang terheran-heran itulah manusia, yang makhluk. Ya. Makanya yang heran itu makhluk. Bukan manusia. Manusia nggak, artinya kalau dia manusia dalam potensi batin Allah nggak bakalan heran. Dia cuma palingan dia cuma ngomong. Itu palingan juga Allah yang buat, gitu aja.
mampu meredakan apa namanya satu namanya apa namanya satu badai angin, ya. Amin. Ya, Nabi Isa mampu meredakan gelombang karena di situ bukanlah manusia. Kenapa? Karena di diri beliau-beliau ini, sahabat beriman, nabi-nabi ini sudah diliputi oleh yang kosong tadi, yang bi'alaihim tadi, yang tidak ada asal usulnya di dunia ini. Nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya kita ini adalah wujud yang paling tertua di alam semesta ini. Sesungguhnya manusia itu sudah ada, tapi belum terlihat di surat Maryam. Ya, kita ini nggak ada asal-usulnya di muka bumi ini, nggak ada yang sederajat dengan kita tuh. Ya, makanya merugilah orang-orang yang mengatakan dirinya adalah makhluk ciptaan dari tanah nanti akan kembalinya ke tanah. Saya tempatnya bodoh, saya tempatnya awam. Ya, nabi-nabi kita itu manusia sama dengan diri kita ini, sama, nggak ada bedanya. Ya, sama dengan diri kita. Cuma mereka perbedaannya, mereka mampu mengambil potensi yang ada di dalam dirinya, sedangkan kita ini nggak mampu. Kenapa? Karena kita masih manusia. Manusia itu apalah daya, sahabat beriman, nggak ada daya dan upaya. Makanya saya katakan lagi tadi, kalau kita masih manusia mencari Tuhan, sampai mati pun nggak bakalan kita ketemu tuh. Tapi bagaimana diri dengan diri yang akan, artinya diri ini yang akan mencari diri. Kalau ketemu bukanlah diri. Kita maksain sholat, kita renungkan kaligrafinya alif lam lam ha. Kadang-kadang kita renungkan Tuhan itu seperti wujud sebuah raksasa atau cahaya di dalam sholat kita. Masya Allah. Nah, itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Itulah yang kotor-kotor jiwanya orang-orang yang syirik, yang tidak pantas menginjak masjid. Itu yang dikatakan najis oleh Allah. Makanya kalau dalam bentuk tersuratnya Al-Quran, ya, itu satu peringatan yang tegas, itu mode keseriusan bagi Allah. Itu dia penyampaian langsung. Kalau dalam Al-Quran tersurat tuh, penyampaian langsung seluruh manusia. Itu mode keseriusan bagi Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaihimkus syiyam, hai orang-orang yang amanu, katanya. Hai orang-orang yang sudah aminun, orang-orang yang sudah amanah, orang-orang yang sudah aman. Aman itu pasti selamat. Kerjakanlah sholat, kerjakanlah puasa sebagaimana orang-orang terdahulu mengerjakan. Dia enggak mengatakan, hai orang-orang Islam, kamu berpuasa. Enggak. Dia menyeru, hai orang-orang yang sudah selamat, hai orang-orang yang sudah aman. Merasa aman enggak? Kalau belum merasa aman, jangan puasa. Nanti buat dosa di situ. Makanya dalam puasa tidak kita pernah mendapatkan qadarullah atau dikatakan Lailatul Qadar. Karena puasanya ikut-ikutan. Nah, begitupun juga sholat, dalam potensi sholat. Ya, makanya dalam segi yang dikatakan ibadah tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Ya, kalau amal ya nggak apa-apa, amalia nggak apa-apa, ya perbuatan manusia nggak apa-apa, karena dia perbuatan duniawi, ya putus di dunia amal. Kalau ibadah namanya akhirat, berarti dia persoalannya tentang ruh, berarti rasa dengan rasa, batin dengan batin. Mana batin yang terlihat bagi Allah? Inilah diri kita, batin yang terlihat. Mana batin rahasia bagi diri kita? Inilah nyawa bagi kita. Maksa sholat, ya, dengan keakuan diri di situ, susah mau fokus, pikiran melayang-layang. Kenapa? Kita manusia tidak mampu akan bertajali.
Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ya, sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat. Tidak ada manusia yang mampu khusyuk. Kalau dia sudah mampu melihat Nabi Muhammad di situ sholat, sahabat beriman, itulah imamnya sholat. Ya, di situ hanya kita bagaimana memandang penyaksian tadi, gerakan tadi. Ya, dia ruku, dia sujud tuh. Ya, yang menyaksikan ini hanya mampu memandang bahwa dia dirinya disembah. Ya, dia mampu, artinya dia hanya melihat di situ Robbil Alaminnya, sifat kehambaan bagi dirinya. Ya, dia melihat tuh, dia sujud, dia berdiri, dia ruku, dia sujud lagi, berdiri lagi. Dia mengikuti dengan keinginan hasrat dalam hatinya. Bukan berarti jasad yang bukan rohani mengikuti jasad, tapi jasad mengikuti rohani. Sesuai dengan keinginan yang menyaksikan tadi, melihat sifat kehambaan bagi dirinya, bahwa artinya dia disembah di situ. Dia menikmati di situ dia disembah. Inilah yang dikatakan Isra Miraj. Ya. Isra Miraj itu bagaimana kita berjalan menuju ke tempat ibadah itu, kita sudah bertuhan di situ untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Itu namanya Isra Miraj. Isra, perjalanan untuk menuju kepada Tuhan. Sampai kepada masjid itu dikatakan Miraj. Miraj itu berpindah. Ya, makanya ada sejadah di depan tuh. Itu tempat batasan. Jangan coba-coba diinjak kalau kamu belum tahu ilmunya. Dosa kamu, karena kamu sama halnya menginjak Al-Quran, as-sejadah, batasan. 32-23 dibalik sebagai surat Al-Mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang berilmu. Bayangkan sahabat beriman, 1 rakaat saja 6.000 tahun Allah menjadikan. Ya. Berapa gerakan di situ? Bukankah 4 gerakan? Makanya 6.666. Dalam 16 ini ada 4 rahasia. 26 ini 4 rahasia. Yang tersiratnya dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang mencukupi 6.666 Al-Quran. Makanya yang menyempurnakan adalah Mim Ha Mim Dal. Mim Ha Mim Dal ini yang mana? Bani. Yang dulunya zaman Nabi dibalik menjadi zaman Bani. Mana zaman Bani? Inilah kita nih, penerus para Nabi. Makanya tenggelamnya sejarah mereka, sahabat beriman, itu diwasiatkan kepada diri kita semua. Nabi-nabi itu. Mereka tidak kemana-mana, kepada diri kita semuanya. Makanya, Assalamualaikum ya ayuhana nabiyu. Nah, itu aku, bi itu batin. Berarti kamu memakai batinku di situ. Begitupun juga Bani, tinggal kebalik dia. Bani, ba itu batin, ni itu aku. Kita inilah penerus para nabi-nabi itu. Khalifahnya Allah, atau dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan selain dirimu di situ. Makanya dikatakan tumbadil. Bagaimana Ahmad tadi sudah duduk dalam tahiyat akhir. Muhammad dan Allah Ahmad. Ya Allah Muhammad. Apa yang kita saksikan? Ke kiri, ke kanan. Ya. Sekalian kepada alam, sekalian kepada makhluk, sekalian kepada yang hidup.
Nah, itu yang kita harus bawa dalam perintah sholat itu, 3 itu. Ya. Wajahatu wajhiyah. Ya, hadapkan wajahmu, buktikan kalau kamu bertuhan di dunia ini. Dengan apa? Ya. Tahiyatul mubarakatu, mubarokah. Gunakan dirimu, badanmu ini berkat kepada orang lain. Suka menolong, membagi, bagaimana. Itu toibatulillah, itu amanah. Makanya dia jatuhnya ke doa. Apa doanya? Rabbi firli warahamni wajuburni. Kalau memang benar sholat kita, itu yang akan tercapai. Makanya hayal alal falah, menuju dalam kesejahteraan, dalam kejayaan. Rujukannya tetap kepada bacaan sholat. Nah, kalau bacaan masih kauli, ya kalau bacaan masih kauli, makanya kadang-kadang kita dalam sholat menemukan imam ya cepat sekali gerakannya. Itu bukan lagi pakai kauni, pakai pandangan. Makanya yang menghantar Nabi Muhammad Rasulullah SAW ke langit ketujuh adalah pandangan. Atau dikatakan ilmu secepat kilat. Seperti halnya Al-Quran, kalau dia sudah menjadi pandangan, dia sudah hidup di dalam diri kita, ini lebih cepat daripada bacaan. Jadi wajib sholat, kalau nggak sholat, apa namanya Ustaz? Wajib sholat. Ya, kalau nggak sholat, ya nggak bisa, harus sholat. Tapi dengan perjanjian tadi, wajib sholat itu, syarat sholat itu yang apa? Syarat sholat itu 3. Ya. Pertama dia Islam, berarti awaludin marifatullah di situ. Ya, kalau kamu beragama Islam berarti awaludin marifatullah, harus kamu sudah mengenal Allah di situ. Kedua apa? Akli, memiliki ilmunya. Ya, yang ketiga apa? Hamba Allah adalah balik. Balik itu kalau secara amalia kalau sudah dewasa. Ini bukan soal persoalan dewasa tidak dewasa. Kadang-kadang anak 10 tahun, umur 12 tahun, kadang-kadang dia bertanya kepada anak ibunya, "Ma, siapa itu Tuhan? Di mana itu Tuhan?" Nah, ini sudah sampai pada kesadaran sejati. Ini namanya balik. Sudah sampainya seseorang kepada kesadaran sejatinya untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita orang tua yang nggak tahu apa-apa, ya dia di langit, nah di langit, di aras tuh duduk. Itu kesadaran. Makanya di situ wajib. Ya. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu wajib. Ya. Yang ditentukan bukan Allah, ya. Yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Kenapa beriman? Ya, kalau kita mengambil secara hukum hijahiyah di situ bukan beriman, amanu. Ya, tapi tafsirnya adalah imanu. Kenapa bukan sekalian hijahiyahnya imanu? Padahal di atas adalah amanu. Amanu, aminun, amanah, aman. Berarti nggak ada konsep perintah dong Allah. Berarti harus ikhlas. Ikhlas sholat itu. Dia wajib, bukan kewajiban. Bukan satu peraturan ataupun satu perintah. Dia mau marifat, dia mau tarekat, dia mau hakikat, mau apapun, dia harus wajib sholat. Kalau dia sudah aman. Karena apa? Sholat ini bukan menyembuhkan. Sholat ini adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kebanyakan justru yang merasa kenal Allah sudah menjadi anak.
Nah, ini anak juga. Kalau kita hanya mengatakan anak-anak ente-ente, kalau kita nggak mengetahui hakikat anak ini, nah ini bahaya. Sama dengan Allah tadi. Ya. Kalau kita hanya mengatakan Allah, lalu kita tidak tahu menempatkan mana di situ wow, mana dia, ya, atau tidak hidup di dalam diri kita, ini sama halnya, tidak membawakan, artinya tidak akan membawa keberkahan kepada Allah. Ya, hanya kita memuja namanya. Padahal Allah itu hanya membutuhkan tajali, ya, hanya merasakan tajali, getaran, wahyu di dalam diri kita. Allah nggak memandang kopiah kita, Allah nggak mandang jenggot kita, Allah nggak mandang rupa kita. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Makanya kenapa semua harus dihidupkan. Apa yang kita baca di dalam Al-Quran harus kita hidupkan menjadi kauli. Kita memulangkan kodrat Al-Quran semula sebagai wahyu dalam potensi khoriri, kolbi, dan apa yang namanya kaulia. Itu Ya, kayak jadi subhanallah. kita udah hadir, Bang Hamba. Oh iya, silakan Abah Waskito. Saya mau minum sebentar dulu. Ya, Masya Allah. Lupa ya, Masya Allah. Berkah selalu, nggak apa-apa. Silakan dibuka mute-nya, Pak Ustaz. Iya, anginnya kenceng, saya udah. Terkadang kita menyampaikan yang Itu suaranya unyu-unyu. ya tes. Ya, terkadang kita menyampaikan sesuatu yang hak itu, ya, kita harus terjeda kan gitu ya. Terkecuali forumnya itu berbeda, forumnya itu privat gitu ya. Terdengar ya ini? Masih unyu-unyu kan? Sedang, Oh. agak balita. Iya. Saya itu dari tadi headset itu di kuping saya kan gitu. Terus, gak dengar. Jadi habis sholat maghrib itu Oh, ada subhanallah. tamu. Nah, tamunya adalah malaikat mulhimah. Jadi kalau itu yang datang, kayak semuanya ini enggak terlihat, enggak terdengar. Nah, malaikat mulhimah ini yang mendampingi arwah ya. Nah, arwah itu ya tergantung kita jelajahnya ya, mengenalnya secara batiniah, secara ruhaniyah kita itu ya wilayahnya ya, luasnya ya memang dari perjalanan kan gitu. Contoh begini, mulhimah itu mendampingi dari kita periode sekarang ya. Nah, periode orang tua merekam mulhimah itu. Naik lagi periode kakek nenek. Naik lagi periode buyut. Nah, itu wilayah kita ya. Wilayah arwah kita tergantung ya ruh kita itu menjelajahnya kemana. Nah, di situ malaikat mulhimah itu selalu mendampingi. Ya, aturan minimal itu ya, bayi yang lahir itu sudah berusia 15 tahun. Ya, ruhnya udah tua. Artinya ada minimalis 15 tahun tadi. Di situ target ya yang kita harus capai untuk perluasan wilayah. Contoh. Saya di rumah ini kan banyak kucing. Nah,
Karena ada sudah yang dewasa itu, kucing itu saya buang. Saya buang ya sekitar nggak jauh-jauh lah, ya 500 atau 700 meter dari rumah gitu, saya buang. Nah, wilayah kesadaran kucing tadi cuman dipatok seumpama 400 meter gitu ya. Padahal ninggal 100 meter dia itu sampai ke rumah saya kan gitu ya. Tapi karena dia dipatok kesadaran ruhnya itu cuman 400 meter, nah dia kembali ya, kembali mutar-mutar di situ ya, nggak sampai ke tujuan kan. Tadi mulhimah kan itu ya. Sebetulnya yang dijelaskan Syekh Yuda itu ada ibadah dan ada amaliyah. Nah, di dalam ibadah itu tidak ada nikmat. Ya, saya ulangi ya. Di dalam kita beribadah itu justru tidak ada nikmat. Nah, yang ada nikmat itu di amaliyah. Jadi kalau bicara ibadah, itu kita kembali kepada Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil khawatis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ya. Bicara ibadah kita harus melihat wujud. Nah, biasanya ya, yang bisa melihat wujud ini yang disebut hamba. Ya. Atau yang sering disebut oleh yang wujud tadi dengan sebutan solih. Ya. Wa man ya'mal amalan solih, ya, assalamu alayna wa ala ibadillahi solih. Nah, itu ya, yang menyaksikan wujud itu disebut solih ataupun hamba. Maka kalau disebut hamba Allah, berarti orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ini sudah menjadi sifatnya Allah, bukan sifat makhluk. Yang disebut mukminun, kan gitu ya. Maka qalbun mukminun. Nah, itu yang disebut Baitullah. Disebut rumahnya Allah. Jadi kalau bicara ibadah, ya Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil khawatis qiyamuhu binafsi wadaniyah, di situ. Berputarnya di situ. Nah, kalau sudah tahu wujud qidam, sedia kalanya ada ya. Mau kamu ada, mau kamu tidak ada, yang sholat itu qidam. Makna sholat itu kan terhubung. Dan bako, kekal. Dan itu nggak terputus, sholatnya kekal. Nggak ada waktu sudah. Nggak ada waktu. Terus siapa yang memberi waktu? Ya. Maghrib, zuhur, asar. Kan. Kalau kita amati, itulah yang dinamakan penyaksian Isra. Ya. Isra itu kan perjalanan. Maka di sini, di manakah nikmat Allah itu bisa kita rasakan? Nikmat Allah hanya bisa kita rasakan di maknawiyah. Nah, ini turun ke amaliyah. Ya. Jadi basiron, mutakalliman, qadiron, muridan. Ya. Muridan, murid yang diinginkan. Ya. Siapa yang menginginkan? Qadiron, kodrat.
Jadi ketika nikmat itu harus kita pandang Allah. Itulah maknawiyahnya. Segala sesuatu nikmat harus kita pandang Allah. Kalian habis melakukan sholat jamaah sama istri, kan gitu ya. Akhirnya dilanjutkan menyatu, bergumul, bersetubuh. Nah, ketika terjadi nikmat, kamu harus memandang Allah agar nikmat itu berulang. Jangan melihat, karena istriku aku merasakan nikmat. Nggak bisa ya. Nah, itu yang nanti akan menjadikan berulang terus. Nah, itu dinamakan tabungan kebaikan kita. Segala bentuk bahagia, segala bentuk nikmat, kalau kita menyatakan itu Allah, itu yang dinamakan tabungan kebaikan diri, jannah. Ya. Jadi kalau bicara nikmat, larinya kemana? Ya itu tadi, qadiron, muridan, basiron, mutakalliman, hayat, sami'an, ya. Nah itu yang nikmat. Yang bukan nikmat, yang sifatnya Allah, hayat, ilmu, kalam, basor, sama, kodrat, irodat. 7. Nah itu sifat. Ada sifatnya Allah. Nah, karena percikan sifatnya Allah terjadi nikmat yang disebut maknawiyah. Nah yang kita nikmati itu maknawiyah, yang di dunia dan akhirat, gitu deh. Jadi yang disebut makhluk pun ya kita kembali kepada Allah. Ya. Akhirnya kita menyadari bahwa makhluk itu adalah sifatnya Allah yang paling rendah. Ya. Sifat ketemu sifat, khalik sifatnya Allah yang paling tinggi. Di tengah-tengahnya ada yang dinamakan akhlak, sifatnya Allah yang di tengah. Jadi kalau bicara makhluk ya Allah juga, sifatnya Allah. Tapi ada wilayah kan gitu ya. As-sajdah katanya Syekh Yuda tadi. Nah, wilayah ada wilayah nikmat, ada wilayah ibadah yang tidak terasa apapun ya, nggak ada nikmat, nggak ada apapun. Nah itu yang dinamakan al-haq, wilayah hak. Jadi kalau bicara hak, ya itu kita tidak bisa merasakan apa-apa. Yang ada hanya abdi, wa nahnu abidun, ya. Abdi, abid, sang abid. Bagaimana sih kalau kita hamba kan? Menghamba kan? Seolah-olah yang kita abid, yang kita mengabdi itu punya kuasa pada diri kita penuh. Ya. Mau kita dilempar, mau kita dicambuk, kita itu cuma diam, abid. Maka al-haq itu membuat kita terdiam. Kalau masuk wilayah nikmat tadi, maknawiyah, itulah yang kita bisa mengambil yang disebut hikmah. Kalau sudah wilayah abid tadi ya, Allah wujud kita mbako khalafatul khawadis qiyamu binafsi wahdaniyah, ya, disitulah disebut terhubung gitu ya. Nah yang bisa menyaksikan itu yang dinamakan nikmat tadi, soleh tadi. Siapa yang bisa menyaksikan? Basiron, mutakalliman.
Aku bisa menyaksikan, ya, karena disaksikan oleh dia. Aku melihat dengan dia. Aku bisa berbicara begini karena mutakalliman, ya, dikalamkan oleh dia.